Raden Wijaya. Raden Wijaya atau disebut juga Dyah Wijaya, wafat, Majapahit, 1309, adalah pendiri dan maharaja pertama Kekaisaran Majapahit yang memerintah pada tahun 1293-1309, bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana, atau lengkapnya Nararya Sanggramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Asal-usul. Menurut para raton, Raden Wijaya adalah putra dari kerajaan Sunda Galuh yang berpindah ke daerah Jawa. Ia mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Sejarah kerajaan Singhasari hingga berdirinya kerajaan Majapahit dari segi pelaku utamanya dapat dipandang dari munculnya 3 dahan silsilah dalam pohon Wangsarajasa. Dahan pertama adalah dari jalur Tunggul Ametung dengan Ken Dedes yang menurunkan Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara hingga keempat putri yang menjadi ibu yang melahirkan Raja-Raja Majapahit dan menjadi anggota utama keluarga Majapahit. 1. Dahan yang kedua dan ini menjadi penting adalah dari jalur Ken Arok dengan Ken Dedes yang menurunkan Batara Parameswara, Narasinghamurti, Dyah Lembutal, hingga Raden Wijaya, pendiri Majapahit. 2. Dahan ketiga adalah jalur dari Ken Arok dan Ken Umangyang, menurunkan Tohjaya. Menurut prasasti Balawi dan Nagara Kretagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singhasari, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut para raton, Wijaya hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara saja, serta seorang putri dari kerajaan Melayu bernama Darapetak, yaitu salah satu dari 2 putri yang dibawa dari Melayu oleh pasukan yang dikirim oleh Kertanegara, dikenal dengan nama ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang pada masa kerajaan Singhasari. Darapetak merupakan salah seorang putri Srimat Tribuanaraja Mauliwarma Dewa Raja Melayu dari kerajaan Darmasraya. Menurut prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribuaneswari bernama Jayanagara, sedangkan Jayanagara menurut para raton adalah putra Darapetak, dan menurut Nagara Kretagama adalah putra Indreswari. Sementara itu, dari Gayatri lahir 2 orang putri bernama Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Namun ada juga pendapat lain, di mana Raden Wijaya juga mengambil Dara Jingga yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu sebagai istrinya selain dari Darapetak, karena Dara Jingga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaki Dewa, dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Mendirikan desa Majapahit. Kematian Kertanegara. Menurut prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang terhadap kekuasaan kerajaan Singhasari. Raden Wijaya ditunjuk Kertanegara untuk menumpas pasukan Gelang-Gelang yang menyerang dari arah utara Singhasari. Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Kertanegara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri, berlindung ke terung di sebelah utara Singhasari. Namun karena terus dikejar-kejar musuh ia kemudian pergi ke arah timur. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja, penguasa Songenep, nama lama Sumenep, penasihat Raja Kertanegara yang merupakan murid dari Mahisa Campaka, Narasinghamurti, kakek Raden Wijaya. Hutan Tarik dan Desa Majapahit. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji, jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi 2 untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula, Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali kerajaan leluhurnya, yaitu kerajaan Kadiri menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di pelabuhan Jumbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang Songenep yang dipimpin oleh anaknya, Ranggalawe, untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Menjadi Raja Majapahit. Perang melawan Jayakatwang.
Catatan dinasti Yuan mengisahkan, pada tahun 1293, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang yang dipimpin Ike Mese, Cao Xing dan Shih Pi mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanagara, karena pada tahun 1289 Kertanagara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Han Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ike Mese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Wangsa Rajasa di Jawa dari tangan Jayakatwang, dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ike Mese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol, Majapahit dan Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya kalah dan ditawan bersama putranya Ardaraja dalam kapal Mongol. Perang melawan Yuan Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin pada pihak Mongol untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ike Mese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Canggu, Majapahit, Wijaya dan pasukannya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Pada 19 April 1293, Raden Wijaya memimpin pasukannya menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol yang sedang berpesta di Daha diserbu oleh pasukan Majapahit. Setelah kehilangan 3.000 orang tentaranya, Ike Mese memutuskan mundur. Sisa pasukan Mongol akhirnya meninggalkan Jawa pada 24 April 1293. Kemudian Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit yang pertama dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan 12 November 1293. Masa pemerintahan. Dalam memerintah Majapahit, Raden Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan. Arya Wiraraja dan Ranggalawe sebagai pasangguhan, Nambi diangkat sebagai patih Majapahit, Lembusora sebagai patih Daha. Pada tahun 1294 Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu di wilayah Gunung Butak yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Raden Wijaya juga membentuk Dharma Putra, pasukan elit yang beranggotakan 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Pada tahun 1295, Raden Wijaya mengangkat anaknya, Jayanagara, sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha. Pemerintahannya diwakili oleh Lembusora yang disebutkan dalam prasasti Pananggungan menjabat sebagai patih Daha. Pemberontakan Ranggalawe. Pada tahun 1295 seorang tokoh licik bernama Mahapati menghasut Ranggalawe untuk memberontak. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai patih, dan menjadi perang saudara pertama yang melanda Majapahit. Setelah Ranggalawe tewas, Wiraraja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pasangguhan. Ia menagih janji Wijaya tentang pembagian wilayah kerajaan. Wijaya mengabulkannya. Maka, sejak saat itu, wilayah kerajaan Majapahit terbagi menjadi 2, di mana Majapahit sebelah barat dikuasai oleh Wijaya dan di timur dikuasai oleh Wiraraja dengan ibu kota di Lamajang, nama lama Lumajang. Pembunuhan Lembusora. Pada tahun 1300 terjadi peristiwa pembunuhan Lembusora, paman Ranggalawe. Pada saat pemberontakan Ranggalawe, Lembusora berada di pihak Majapahit. Namun, pada pertempuran tambak beras ketika Ranggalawe dibunuh dengan kejam oleh Kebo Anabrang, Sora yang merupakan paman Ranggalawe merasa tidak tahan, kemudian berbalik membunuh Anabrang. Peristiwa terbunuhnya Kebo Anabrang dijadikan alasan oleh Mahapati untuk menghasut Nambi, bahwa Lembusora akan memberontak terhadap Majapahit, sehingga terjadi suasana perpecahan antara Lembusora dan Nambi. Pada puncaknya, Lembusora dan kedua kawannya, yaitu Gajah Biru dan Jurudemung tewas dibantai kelompok Nambi sewaktu dalam perjalanan menuju Istana Majapahit. Akhir hayat. Menurut Nagara Kretagama, Raden Dyah Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309, ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping, Blitar, sebagai Harihara, atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Raden Dyah Wijaya digantikan Jayanagara sebagai raja penerusnya.